Halo teman-teman semua, kali ini kita ingin berbagi cara sederhana dalam menentukan kapan anggrek harus ganti pot dan caranya seperti apa. Terkadang kita takut untuk memindahkan anggrek yang kita punya, padahal pot yang kita gunakan sudah terlalu kecil. Itu dikarenakan kita itu takutnya, wah nanti jangan-jangan anggreknya mati. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita ke arah memindahkan anggrek, kita harus paham dulu ciri-ciri tanaman anggrek yang harus dipindah ke pot yang baru. Ciri yang sangat terlihat itu adalah jika kondisi akarnya sudah keluar dari pot. Ini menunjukkan bahwa tempat tumbuhnya sudah tidak mampu lagi untuk menampung pertumbuhan anggrek tersebut. Ciri yang kedua adalah di mana kondisi akar tanaman banyak yang busuk. Hal ini bisa jadi banyak jamur yang berkembang pada media tanam yang digunakan, sehingga perlu untuk dilakukan pergantian yang bertujuan menghilangkan jamur-jamur yang ada. Dan waktu yang ideal dalam hal ini adalah pindahkanlah setelah tanaman itu selesai berbunga atau pada saat memulai pertumbuhan baru, sehingga anggrek lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan nantinya. Ketika teman-teman memindahkan ke pot yang baru dengan kondisi anggrek pada saat berbunga, itu akan sangat mempengaruhi durasi pembungaannya. Jadi karena di pembungaan itu membutuhkan energi yang besar, terutama air, dan energinya hanya untuk beradaptasi, sehingga ya durasi pembungaannya akan pendek. Oke, setelah kita memahami, mari kita belajar bagaimana mengganti pot yang baru untuk anggrek yang kita miliki. Sebagai contoh, saya menggunakan anggrek dendrobium yang saya punya. Kebetulan ya ketinggiannya sekitar lebih dari 1,5 meter ini. Ditambah lagi, memang kondisi akarnya sudah keluar dari pot, sehingga mau nggak mau ini memang harus saya pindah dengan menggunakan pot yang baru. Bisa dilihat kan teman-teman bagaimana perbandingan pot dan kondisi akarnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjadi tempat yang baru dalam perkembangan anggrek yang saya punya ini. Jangan lupa menambah lubang dalam pot yang teman-teman miliki agar nantinya anggrek mempunyai drainase yang baik, sehingga kelembapannya tetap terjaga, tidak kurang dan tidak lebih. Di samping itu saya menggunakan arang sebagai media tanamnya karena ya ringan, jadi kalau terlalu berat ya susah nantinya. Dikarenakan ketinggiannya anggrek itu sudah lebih dari 1,5 meter, maka ya saya gunakan penyangga. Ya kebetulan penyangga yang saya gunakan adalah dari bambu, yaitu yang saya punya. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan penyangga, udah apapun yang ada di sekitar teman-teman yang bisa digunakan, biar nggak ribet. Aturlah posisi anggrek seimbang mungkin agar nantinya anggrek itu tumbuh benar-benar pada posisi yang baik, sehingga terlihat keindahannya. Kalau posisinya sudah dirasa pas, bisa pot ini kita pecah. Kenapa? Kalau kita lihat kondisi akarnya itu udah penuh, jadi dia butuh sesuatu yang bebas agar dia punya tempat yang lebih baik untuk berkembang. Jadi teman-teman bisa melihatnya sendiri kan, dengan kondisi akar yang sudah penuh ini, saya pikir ini akan menghambat pertumbuhan anggrek untuk yang lebih baik. Jadi saya pecah potnya. Dan jangan ditutup akar pangkal anggrek itu dengan media. Ini bertujuan untuk memberikan bakal tunas yang akan tumbuh kembali.
Dan jangan lupa untuk diikat dengan penyangga yang kita pasang tadi, agar pada saat kondisi anggrek belum terikat kuat dengan media tanam yang digunakan, anggrek tidak mudah roboh. Dan tempatkanlah pada tempat yang teduh kurang lebih 1 minggu, agar anggrek bisa memahami lingkungan dia yang baru, sehingga anggrek tidak stres nantinya. Gimana? Mudah kan teman-teman? Semoga video ini bisa menjadikan salah satu referensi dalam merawat anggrek yang teman-teman punya. Terima kasih.